Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Tetap sukacita, tetap bersemangat. Apapun persoalan, tantangan, masalah, kita mau bilang Tuhan tuh baik, Tuhan tuh ajaib. Biar ucapan syukur selalu ada di mulut kita, di hati kita. Sebab orang yang bersyukur adalah orang yang kuat dan mereka adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tidak ingin Tuhan apapun keadaan kami menghalangi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Di Mesbah Doa malam ini kami mau naikkan pujian, kami mau naikkan ucapan syukur kami sebagai tanda kami beriman dan percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang bersyukur adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam ini kami mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Ini ungkapan hati dan ungkapan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, katakan bersama saudara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Di mata-Mu ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mata. Lebih lagi katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mata. Lebih lagi katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Karena anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Amin. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Karena itu kami mau selalu bersyukur padamu. Apapun keadaanmu malam ini saudara, jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti bernyanyi, naikkan pujian penyembahan-Mu. Sebab orang yang percaya, orang yang beriman, mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Daud berkata, aku akan bersyukur lagi kepadamu ya Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Kami mau bersyukur. Mari sambil angkat tanganmu katakan di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab anugerah-Mu mempesona di hidup kami Tuhan. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur. Kami
mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima syukur, terima kasih Bapa, hanya bagi-Mu. Tuhan, ini setiap kami datang berendek diri di hadapan Engkau. Ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau Tuhan. Segala pujian bagi Yesus, hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh. Ini setiap hati kami, ini setiap kami Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau bagi kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan Engkau. Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kau yang menggenapi setiap rencana-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan. Hanya bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, nama yang di dalamnya ada keselamatan. Biar setiap lutut mengaku, bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan malam ini. Nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan. Jesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, oh haleluya, kejayaan hanya bagi Yesus, bagi Tuhan segala kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan segala hormat, yes. Pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan segala kemuliaan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan, bagi Tuhan segala kemuliaan. Mari dengan segenap hati-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, hormat pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan. Kuasa, kuasa dan kemuliaan, muliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, kemuliaan, keagungan, yes Jesus, kejayaan, kejayaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, hanya bagi Tuhan. Segala pujian dan hormat
hanya bagimu ya Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan, sebab itu kami memuliakan Oh Yesus, nama-Mu. Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu segala perkara yang terjadi di hidup kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Sebab itu apapun yang sedang kami alami, baik itu kesedihan, baik itu sukacita, duka cita, biarlah semua itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan dan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu di hidup kami. Karena itu Bapa, kami buka setiap hati kami malam ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Saya perkenalkan. Salam kenal. Nama saya Nani dari Medan. Ya, Shalom yang ada di Medan. Saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Saya seorang ibu berusia 54 tahun ya. Pada tahun 2009 yang lalu saya dinyatakan terkena penyakit TBC stadium 4. Pada saat itu saya belum mengenal Tuhan Yesus. Iya, belum mengenal Tuhan. 2009 dinyatakan kena TBC stadium 4. Dan singkat cerita, setelah saya berobat ke ahli paru-paru, dalam masa 9 bulan saya harus minum obat. Setelah 9 bulan saya minum obat, saya sudah dinyatakan positif sembuh. Tapi selang beberapa tahun kemudian saya terserang batuk lagi pada tahun 2022. Dan setelah dicek ke dokter dinyatakan saya positif dengan penyakit TBC yang lama itu kambuh lagi. Setelah itu saya berobat ke dokter dan dokter menyarankan untuk minum obat lagi selama 9 bulan. Saya ikuti saran dokter, tetapi selama minum obat TBC dan antibiotik ini, sendi-sendi dan otot-otot saya terasa sakit. Ya, bahkan sampai lutut saya tuh kalau mau jongkok atau berdiri terasa sangat sakit sekali. Setelah 9 bulan saya minum dan saya cek lagi ke dokter, saya masih juga positif TBC. Jadi ya saya bawa dalam doa dan saya imani. Ya setiap kali ibu berdoa, seperti yang ibu ajarkan untuk meletakkan tangan pada bagian yang sakit. Ya setiap kali ibu berdoa, ya saya ikut berdoa. Karena saya mau berhenti minum obat TBC ini Bu. Saya imani jika tanpa minum obat TBC dan antibiotik ini lagi penyakit saya dinyatakan negatif. Ya, dan saya bilang kepada Tuhan jika itu terjadi saya akan bersaksi di mesbah doa yang Ibu Debbie tayangkan. Dan ternyata puji Tuhan Bu, hari ini hasil cek laboratorium saya keluar dan hasilnya sudah dinyatakan negatif. Puji Tuhan, Tuhan Yesus ajaib, dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya, saya yakin ini semua karena campur tangan Tuhan. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie atas semua pelayanan Ibu. Ya, semoga Ibu dan keluarga ya serta seluruh tim pelayanan selalu diberkati Tuhan, sehat selalu Ibu. Puji Tuhan. Iya, jadi setelah 9 bulan berobat ya sembuh tapi kambuh lagi, dinyatakan positif lagi TBC, minum obat lagi 9 bulan tidak sembuh, malah tetap masih positif.
Ya, tetapi yang ibu rasakan adalah keluhan selama minum obat, ya sendi-sendinya sakit, ototnya sakit, bahkan untuk berdiri terasa kaku dan sakit lututnya. Lalu ibu mengambil keputusan tidak mau lagi minum obat, hanya dengan doa. Setiap kali mengikuti mesbah doa, ibu selalu berdoa agar disembuhkan dari sakit TBC. Puji Tuhan. Ya, dan hari ini ibu bersaksi, ibu sudah disembuhkan, dokter menyatakan sudah negatif. Ya, luar biasa iman seseorang saudara ketika memang kita percaya sungguh kepada Tuhan. Tuhan bilang jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, semua itu memang datang dari iman, gak bisa ditiru-tiru, gak bisa disuruh-suruh. Ketika kita beriman, percaya, ya jadilah sesuai dengan imanmu. Seorang perempuan pendarahan, Tuhan berkata dia sembuh. Imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Ibu beriman tidak minum obat tapi disembuhkan Tuhan, dan puji Tuhan sekarang benar-benar disembuhkan Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa ya. Terima kasih Ibu dari Medan, Tuhan memberkati. Iya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masuk di 2 Raja-Raja pasal yang pertama. 1 Raja-Raja sudah selesai kemarin dengan kematian Raja Ahab. Ya, dan Raja Ahab sudah meninggal dan akhirnya ya dia dikuburkan. Ya, tentang 1 Raja-Raja diawali dengan bangsa yang bersatu dalam sebuah kepemerintahan, tapi diakhiri dengan ya perpecahan dari bangsa Israel itu sendiri menjadi 2 negara. Ya, dan kita akan melanjutkan sekarang kita masuk di 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Iya, sekarang kita lanjutkan dengan 2 Raja-Raja pasal yang pertama, saudara. Ya, dari 2 Raja-Raja ini kita akan melihat ya bagaimana kerajaan yang pecah itu, dan Elisa juga memulai pelayanannya di kerajaan utara setelah Elia diangkat oleh suatu angin badai. Nanti kita akan lihat Elisa mengadakan banyak tanda dan mujizat. Ya, memanggil Israel untuk kembali kepada Allah, tetapi mereka tetap ya keras hati dalam kejahatan mereka, dan pada akhirnya Israel nanti dikalahkan oleh Asyur dan rakyat kerajaan utara dibuang, tidak pernah kembali. Seperti itulah akhir dari semua orang yang mengabaikan peringatan Allah ya, dan menuntut untuk mengikuti cara mereka sendiri dalam keinginan berdosa ya. Ini kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Kita mulai ya dari kisahnya Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Kita tahu bersama Ahab mati digantikan oleh anaknya yang bernama Ahazia, dan Ahazia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan dia memberontak, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang pertama 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya dan yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Jadi Raja Ahazia anak Ahab jatuh dari atas kamarnya ya, lalu sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan ya pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebul, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan raja ya Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Ya, sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Ketika ya Ahazia sakit, saudara, jatuh dari kamarnya lalu sakit, mereka menyuruh memanggil saudara ya orang-orang utusannya untuk pergi mencari Allah di Ekron yang disembah oleh mereka, dewa Baal Zebub. Ya, dan ketika mereka menyuruh pergi dan disuruh tanya apakah Ahazia akan sembuh atau tidak, lalu Tuhan berfirman kepada Elia, dikatakan engkau harus pergi sampaikan kepada utusan-utusan itu, tidak ada Allah kah di Israel? Kenapa engkau mencari Allah di Ekron? Bukankah Allah di Israel itu Allah yang disembah, Allah yang hidup? Kenapa engkau pergi ke negara lain, kepada dewa-dewa lain untuk mencari tahu, menanyakan perihal tentang kesembuhan Raja Ahazia?
Dan Tuhan berfirman kepada Elia, engkau pergi temui utusan-utusan itu dan bilang kepada mereka bahwa Raja Ahazia tidak akan bangun lagi. Ya, dia akan mati, saudara ya. Kita melihat di sini saudara ya, akhirnya dikatakan di sana ya, jadi Baal Zebub itu berbeda dengan dewa Baal, dewa orang Kanaan yang disembah oleh Ahab dan Isabel. Baal Zebub itu adalah dewa populer lainnya yang kuilnya berada di kota Ekron. Karena dewa ini dianggap memiliki kemampuan untuk bernubuat, Raja Ahazia mengirim utusan ke Ekron untuk menanyakan tentang nasibnya. Kuasa adikodrati dan misteri dihubungkan dengan Baal Zebul. Tindakan Ahazia menunjukkan tidak hormatnya kepada Allah. Jadi saudara, jangan engkau pergi mencari dukun-dukun, orang pintar, meramal, menanyakan tentang masa depanmu. Tuhan itu Tuhan yang cemburu, itu artinya engkau menduakan Tuhan ya. Lalu dikatakan bilang kepada dia bahwa dia akan mati, pasti mati Tuhan bilang. Lalu pergilah Elia, ayat yang ke-5, sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seseorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Ayat 7, lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira dengan yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya dia nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Ya, jadi saudara, Raja Ahazia mengirim anak buah, satu perwira dengan 50 anak buahnya, suruh panggil Elia, saudara. Ya, sampai 1 kali 2 kali api memakan habis mereka. Sehingga yang ketiga kali disuruh pula untuk datang seorang perwira dengan 50 anak buah. Sampai yang ketiga kali ini dia memohon kepada Elia untuk tidak dibunuh oleh api Tuhan. Dan akhirnya malaikat berkata kepada Elia, turunlah bersama-sama dengan dia menghadap raja. Ya, maka ayat 16, berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka ayat 17, maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan
menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat Raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Jadi saudara, kita melihat di sini ya, akhirnya Ahazia mati. Perhatikan bagaimana perwira ketiga ini datang kepada Elia. Walaupun kedua perwira yang pertama menyebut Elia abdi Allah, namun mereka tetap tidak ya tulus ya untuk mengatakan bahwa Elia itu abdi Allah. Allah tidak ada di dalam hati mereka. Ya, perwira ini hanya melakukan tugas yang disuruh oleh Ahazia. Ya, tetapi dia itu tidak menghormati Elia sebagai nabi Allah yang benar. Ya, tidak ada Tuhan di hati mereka. Berbeda dengan perwira yang ketiga, ketika dia datang, dia menyebutkan Elia abdi Allah, lalu dia dengan rendah hati memohon belas kasihan, dia bersujud di depan Elia, saudara ya. Sikapnya ini menunjukkan rasa hormatnya kepada Allah dan juga hambanya serta kuasa, dan hal ini telah menyelamatkan nyawa anak buahnya perwira yang ketiga ini dengan 50 orang. Saudara, cara hidup kita dimulai dengan sikap yang benar terhadap Tuhan. Ya, sebelum kita ini berkata bahwa kita ini Kristen, kita ini gini. Ya, kalau cara hidup kita tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati hamba Tuhan, ya itu ya sama dengan kita ini tidak menghormati Allah. Jadi jangan hanya sekedar ya mulut yang berkata ya, tetapi tidak ada kerendahan hati dan tanda bahwa kita ini menghormati Tuhan. Dengan jalan apa? Kita menghormati sesama kita menghormati ya orang lain, menghormati orang tua, menghormati ya siapapun, itu adalah satu sikap bahwa kita ini menghormati Tuhan. Dan kita melihat pada akhirnya Elia turun mendapatkan Raja Ahazia dan dia pun mengatakan apa yang Tuhan suruh, dan benar saudara, saat itu juga matilah Raja Ahazia. Tidak banyak cerita tentang Ahazia ini anak Ahab, hanya sebentar saja dia memerintah lalu dia mati, saudara ya. Iya, dan kita banyak belajar dari firman Tuhan bahwa mari kita menghormati Tuhan supaya kita ini diluputkan dari segala hal yang ya tidak diinginkan, agar murka Tuhan tidak turun dalam hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa dosa itu membawa kebinasaan. Tidak menghormati Tuhan, tidak menganggap Allah itu ada, itu adalah sebuah dosa yang mendatangkan malapetaka. Raja Ahazia tidak menghormati Tuhan di Israel. Dia menganggap bahwa Allah itu bukanlah Allah yang berkuasa, sehingga dia mencari dewa-dewa lain untuk menanyakan nasibnya. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ahazia membuat kami hari-hari ini Tuhan semakin menyadari bahwa kami harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan saja. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang lain selain Engkau. Karena itu pada hari ini Tuhan, kami datang menyerahkan, membawa keluarga kami, seisi rumah kami, suami, istri, anak-anak kami, menantu, cucu kami. Biarlah kami hidup mengandalkan Tuhan, takut dan hormat akan Tuhan, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dan orang melihat di hidup kami ada penyertaan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan malam hari ini, tuntun langkah hidup kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa, sehingga terikat dengan dosa-dosa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati. Kami lepaskan Tuhan segala amarah. Kami lepaskan Tuhan segala hal-hal yang dapat membuat hidup kami ini jauh dari Tuhan. Kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang, kami buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bawa hidup kami senantiasa dalam perkenanan-Mu. Kami berdoa malam ini buat setiap mereka yang terbaring sakit. Mari saudara, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran
kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa juga bagi setiap mereka yang ada dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja, melepaskan, membebaskan. Engkau jamah Tuhan, bahkan Engkau beri Bapa kelepasan bagi setiap mereka yang hari-hari ini terlilit dalam masalah keuangan. Ketika kami bertobat, Tuhan turut memulihkan. Ampuni kami yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Engkau memberkati bangsa ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di atas bangsa kami. Kami patahkan segala roh-roh kekacauan, kerusuhan, pemberontakan. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas bangsa kami Tuhan. Engkau Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan bagi negara kami ini. Menjelang tahun-tahun politik ini, pemilihan presiden, Tuhan pilih seorang pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Engkau yang pegang kendali Tuhan. Segala niat-niat jahat orang atas bangsa ini kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, Engkau berikan kekuatan, hikmat, marifat dalam dia memimpin bangsa ini. Dijauhkan dari salah-salah mengambil tindakan, mengambil keputusan. Biarlah hikmat Tuhan ada dalam kehidupannya. Kami berdoa juga Bapa untuk semua bangsa-bangsa di dunia, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami berdoa biar telah terjadi hujan pertobatan. Orang-orang bertobat, berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami datang menyerahkan hidup kami. Biarlah Engkau menjaga hati dan iman kami tetap kudus, tulus di hadapan Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami buka hati dan tangan kami. Mari saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.